Tadi sudah disinggung-singgung ya tentang PAGT, karena memang kegiatannya baik dirawat inap maupun dirawat jalan, ini kita menggunakan proses asuhan gizi terstandar. Ya. Langkah yang pertama, asesmen gizi. Ya. Asesmen gizi ini merupakan metode pengumpulan, verifikasi, dan interpretasi data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah terkait gizi, penyebab, tanda, dan gejalanya secara sistematik. Ya, jadi ini tadi sudah saya sampaikan bahwa asesmen gizi merupakan fondasi dari proses asuhan gizi terstandar. Karena dari asesmen gizi ini kita akan mendapatkan masalah gizi, penyebabnya apa, tanda dan gejalanya apa. Ya, jadi ketika kita mengumpulkan data harus betul-betul lengkap dan bisa diverifikasi dan sehingga dapat mengidentifikasi masalah gizinya apa. Ya. Asesmen gizi ini merupakan proses berkelanjutan, dinamis, dan bukan linear. Jadi berbeda dengan diagnosis medis. Ya, dilakukan pada pasien atau klien yang berisiko atau sudah malnutrisi berdasarkan hasil screening yang sudah disampaikan. Tujuannya buat apa? Melakukan pengkajian gizi. Ya, tujuan pengkajian gizi ini untuk mendapatkan informasi yang cukup dalam mengidentifikasi dan membuat keputusan atau menentukan diagnosis. Ya, di sini tujuannya yang pertama mencegah kejadian berlanjutnya malnutrisi pada pasien berisiko malnutrisi. Ya, jadi kalau misalnya di puskesmas ada ditemukan atau di posyandu ditemukan anak-anak yang tidak naik berat badannya. Nah, dengan dilakukan PAGT ini diharapkan nanti tidak menjadi turun ke dalam malnutrisi sedang, misalnya gitu ya. Tapi bisa tetap diperbaiki. Kedua, mengidentifikasi kemungkinan masalah gizi pasien atau klien yang malnutrisi. Ya, kalau dengan sudah malnutrisi jelas mungkin ya kalau teman-teman di puskesmas jadi sudah berupa gizi buruk atau gizi kurang ya. Kemudian deteksi praktek-praktek yang dapat meningkatkan risiko malnutrisi dan infeksi. Contoh misalnya efek pemberian obat yang menurunkan nafsu makan ya, atau makanan-makanan yang interaksi dengan obat misalnya ya, atau obat yang interaksi dengan makanan tadi ya, itu kan bisa seperti obat-obat untuk pasien TBC misalnya kayak gitu ya, itu harus cepat-cepat kita deteksi ya supaya kita beri atau kita tahu solusinya ya, walaupun misalnya obat itu tetap harus dikonsumsi karena pengobatannya ya memang dengan OAT itu, tetapi bagaimana caranya supaya OAT-nya masuk, tetapi asupan makanannya juga tetap masih optimal, bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Ya. Kemudian deteksi kemungkinan masalah gizi klien yang membutuhkan edukasi dan konseling. Ini tentunya dari hasil anamnesa, dari hasil asesmen kita, ya. Misalnya nih ada ibu hamil yang misalnya, ya itu kan pasti akan dikaji kan sama teman-teman semuanya, itu apa faktor penyebabnya. Ternyata memang dia konsumsi makanan yang tinggi protein atau yang ada kandungan zat besinya itu rendah gitu ya, jadi makanannya tidak memenuhi kebutuhannya. Nah, kenapa? Oh, karena memang dia nggak tahu kalau misalnya makan hanya dengan sayur saja atau dengan satu lauk saja itu masih cukup, padahal kalau ibu hamil kebutuhannya lebih tinggi. Nah, itu juga bisa dideteksi ya. Kemudian menentukan rencana asuhan gizi yang tepat ya. Jadi dengan asesmen gizi ini kita bisa merencanakan asuhan gizi yang tepat. Nah, peran pengkajian gizi ini tentunya dalam menentukan diagnosis gizi ya, kemudian juga dalam rencana dan implementasi di intervensi, juga monitoring dan
evaluasi dari outcome-nya. Sekali lagi saya sebutkan bahwa pengkajian gizi ini merupakan dasar atau fondasi dari proses asuhan gizi. Nah, asesmen ini juga memerlukan cara berpikir kritis dari seorang nutrisionis atau tenaga gizi, ya. Yang pertama, dalam menentukan data spesifik apa yang akan dikumpulkan. Jadi tidak perlu semua data diambil, dikumpulkan. Mana yang spesifik yang sangat berkaitan dengan masalah pasien itu pada saat ini, ya. Kemudian menentukan kebutuhan akan informasi tambahan, ya. Kalau misalnya, oh ternyata setelah dikumpulkan datanya, diverifikasi, masih ada data yang kurang, kok ini nggak ada simptomnya sih, tidak menunjukkan gitu. Itu bisa tentukan dari informasi tambahan. Kemudian memilih alat dan prosedur pengkajian gizi yang sesuai dengan situasi. Ini bisa melihat dari alat pengukurannya, kemudian pengumpulan data atau pengumpul data, prosedur pengumpulan data, dan standar pembandingnya atau komparatif standarnya. Kemudian membedakan data yang terkait dan yang tidak terkait, ya, sama membedakan data yang penting dan tidak penting. Nah, ini juga berpikir kritisnya di sini, karena kadang-kadang ada data yang memang tidak perlu diambil, kita kumpulkan, tapi yang memang pada saat satu data yang sebenarnya itu dibutuhkan tidak ada, gitu ya. Kemudian juga perlu validasi data, ya. Validasi di sini kebenaran akan datanya, ketika khususnya kalau misalkan data antropometri nih, validasinya itu bisa dari alat-alatnya, kemudian keterampilan dari orangnya dalam melakukan pengukuran, misalnya, ya. Nah, kemudian dalam asesmen juga memerlukan elemen lain, yaitu pengetahuan yang terkait dengan masalah gizinya. Jadi bukan hanya ilmu gizi saja yang perlu dipahami, ya, ketika kita akan mengakses pasien. Kita harus juga punya pemahaman tentang sistem tubuh atau fisiologi penyakit, base. Jadi bukan berdasarkan katanya, tapi harus ada faktanya, yang terutama dari jurnal-jurnal atau dari buku-buku, ya, yang memang menunjukkan bahwa data tersebut diperlukan, ya. Kemudian profesionalisme, ini juga perlu keprofesionalisme dalam kita melakukan asesmen gizi. Nah, kembali lagi ke yang tadi, ya. Jadi ada 5 domain, ada riwayat terkait makanan dan gizi, domain antropometri, biokimia, bisnis, dan domain riwayat klien. Tadi sudah saya jelaskan yang ini. Nah, sekarang indikatornya untuk domain ini apa indikator asesmen gizinya? Ketika kita akan melakukan pengumpulan data riwayat makan dan zat gizi, indikator yang kita bukan asupan makanan dan zat gizinya, ya. Itu dari hasil recall 24 jam atau food frequency questionnaire yang sudah dianalisis sehingga diketahui berapa banyak asupan pasien ini. Kemudian asupan makanan dan minuman, bukan hanya makanan, minuman juga harus kita kumpulkan datanya, berapa banyak dia minum, ya. Kemudian penggunaan obat atau herbal, suplemen, ya, obat-obatan apa yang sebelumnya sudah biasa dikonsumsi, baik itu obat yang diresepkan dokter maupun obat-obatan yang dibeli bebas, ya, atau herbal-herbal, misalnya jamu-jamuan, ya, untuk meningkatkan nafsu makan, misalnya pada anak, ya, dicekok biasanya kalau orang itu mah, ya, masih ada nggak ya digerus. Kemudian pengetahuan atau kepercayaan, ya. Nah, ini juga perlu diketahui pengetahuan pasien atau orang tua pasien terkait dengan makanan dan zat gizi di sini, ya. Kemudian ketersediaan makanannya, apakah mampu membeli atau tidak, ya, atau wilayahnya memang tersedia makanan-makanan yang diperlukan atau tidak, ya. Kemudian asupan zat gizi makro, asupan zat gizi mikro, aktivitas dan fungsi fisiknya. Ini juga perlu digali, ya, perlu ada datanya. Dan untuk di tingkat masyarakat, misalnya ini data jumlah atau prevalensi terkait dengan tadi data-data di atas, ya. Jadi misalnya terkait dengan riwayat makan dan zat gizi tadi, ya. Misalnya
Dari hasil surveinya ternyata diketahui asupan energi anak balita di wilayah puskesmas tertentu itu rendah, di bawah KGA hanya 50% misalnya. Nah, ini menjadi indikator dalam pengumpulan data riwayat makan dan zat gizi. Kemudian antropometri. Antropometri ini tinggi badan atau panjang badan, berat badan, ukuran rangka, perubahan berat badan. Jangan lupa perubahan berat badan ini harus menjadi satu perhatian ya, karena hanya data berat badan, tinggi badan saat ini kalau untuk pasien malnutrisi atau gizi kurang biasanya itu kita harus tahu sejak kapan dia ada penurunan berat badannya atau berat badannya tidak naik, yaitu mungkin kalau di puskesmas bisa dipantau ketika berkunjung ke posyandu mungkin ya. Jadi mana aja yang berat badannya tidak naik, kemudian yang tidak naik 2 bulan berturut-turut ya. Nah itu perlu kemudian nanti ditentukan status gizinya, bisa dengan IMT, dengan indikator pola pertumbuhan ya. Ini indikator pola pertumbuhan ini merupakan perkiraan kompartemen tubuh. Selain berat badan, tinggi badan, kita juga bisa dengan menggunakan lila ya, lingkar lengan atas ya. Itu bisa juga untuk menentukan status gizi ya. Kalau di tingkat masyarakat ya, mungkin data prevalensi dari misalnya prevalensi gizi buruk ya, dari antropometri kan, dari berat badan untuk berat badan untuk tinggi badan ya, untuk anak balita. Kalau sudah di atas 5 tahun BMI menurut umur. Nah, itu berapa banyak? Atau misalnya remaja yang anemi misalnya gitu ya. Itu bisa, tapi bukan dari antropometri kalau yang itu. Nah, ini pemeriksaan indikator dari biokimia, tes medis dan prosedur. Indikatornya berupa pemeriksaan glukosa. Kalau untuk pasien diabetes, saya kira di puskesmas sudah ada kan tersedia ya untuk pemeriksaan glukosa darah ya. Kemudian HB, kolesterol, asam urat, elektrolit ya. Itu pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang sederhana yang mungkin bisa tersedia juga di level pelayanan 1 ya, seperti puskesmas. Nah, untuk di masyarakat seperti misalnya profil anemia, tes toleransi glukosa, data laboratorium yang berbasis populasi dari sistem surveillance tentunya ya. Ini untuk indikator biokimia. Kemudian dari domain pemeriksaan fisik terkait gizinya, indikatornya adalah penampilan fisik, massa otot dan lemak, nafsu makan ya, pengaruhnya terhadap dan pengaruhnya status gizi ya, kemudian juga tumbuh kembang anak tentunya ya. Masalah saat menyusui, misalnya tidak bisa menghisap atau kemampuan menelan yang berkurang ya, dan itu akan mempengaruhi terhadap asupan zat gizinya. Pertumbuhan gigi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengunyah, menelan pada lansia misalnya ya, itu menjadi pemeriksaan fisik ya. Kalau di masyarakat ya tentunya data dan jumlah prevalensi yang terkait dengan tadi ya, dari masalah pemeriksaan fisik tadi ya. Kemudian riwayat klien ya. Riwayat klien ini indikatornya adalah data personal, mulai dari umur, jenis kelamin ya, kemudian riwayat medis ya, atau riwayat kesehatan pasien. Ini bisa berupa riwayat penyakit ya, bisa keluhan utama, diagnosa penyakit yang ditentukan oleh medis atau oleh dokter. Yang kedua, perawatan atau pernah terapi atau pengobatan alternatif misalnya ya. Nah, itu menjadi riwayat medis, termasuk riwayat klien. Kemudian riwayat sosial, riwayat ibu dan kehamilannya, kemudian riwayat ibu pada saat menyusui, situasi tempat tinggal atau perumahannya ya seperti apa, apakah lingkungannya bersih atau misalnya kumuh, banyak air tergenang sehingga ditumbuhi banyak jentik-jentik, ini sumber penyakit yang mengakibatkan anak sering sakit misalnya begitu ya. Kemudian
Dukungan sosial ini baik dari orang tua maupun pengasuhnya. Apakah pengetahuannya bagus terkait dengan pemberian makan untuk anak misalnya ya, atau malah cuek-cuekan ya, kurang begitu respect terhadap makanan untuk anaknya. Kemudian lokasi geografis dan akses terhadap layanan kesehatan. Nah, ini juga ada kaitannya nih dengan masalah gizi, karena ini nanti akan mempengaruhi terhadap ketersediaan makanan. Kalau untuk masyarakat tentunya prevalensi yang terkait dengan populasi tadi. Ya. Kemudian standar pembanding ini untuk membandingkan antara kebutuhan dengan yang tersedia ya, baik itu kebutuhan energi, zat gizi makro atau mikro, cairan, dan rekomendasi berat badan serta pertumbuhan, ini yang menjadi standar pembanding. Ya. Langkah-langkahnya ada review data, ada cluster data, ada identifikasi data. Review data ini mengumpulkan, memilah ya tadi mana yang perlu dan tidak, kemudian memvalidasi data ya, jenis data dan metode data yang sesuai dengan situasi. Mengklaster data dikelompokkan sesuai dengan 5 domain tadi, mana yang termasuk riwayat makan, mana yang termasuk biokimia, mana yang termasuk data fisik, nanti diklaster ya. Kemudian tentukan karakteristiknya, penentunya ya, bisa tanda dan gejala dari diagnosis gizi yang diduga ya. Kemudian diidentifikasi dengan membandingkan data-data dengan standar rujukan yang disepakati. Misalnya tadi, balita yang gizi buruk misalnya, asupannya harusnya 1.500, ini masuknya hanya balita 1.500 ya, kebutuhannya 1.000, ini masuknya hanya 500 kalori. Bandingkan dengan apa? Dengan KGA misalnya, harusnya berapa? Jadi hanya 50%, seperti itu ya. Kemudian mengidentifikasi kemungkinan problem, etiologi, sign dan simptomnya. Nah, ini terminologinya untuk asesmen gizi ya, ada riwayat terkait gizi dan makanan itu, terminologinya kelasnya 8, terminologinya ada 200. Tapi nggak 200 ya, setiap pasien harus digali, enggak, tadi aja ya. Kemudian antropometri ada 7 terminologi, biokimia dan medis prosedur ini ada 207, pemeriksaan fisik fokus gizi 21, riwayat klien 38, standar komparatif ada 52, semuanya ada 525 terminologi ya. Ini ada di buku sih. Nah, itu tadi asesmen. Sekarang langkah kedua adalah diagnosis gizi. Setelah kita mengakses, tadi ditemukanlah dari situ ada masalah gizinya apa, kemudian penyebabnya apa, tanda dan gejalanya apa, ya. Kemudian dinamai, misalnya tadi pasiennya itu ternyata dia dilihat dari antropometri berada di Z-score -3 standar deviasi. Setelah digali dari makanannya, ternyata memang asupan makanannya sudah lebih dari 1 bulan dia hanya mampu makan 50%. Kemudian dilihat dari data antropometri juga tadi ya itu. Kemudian dilihat dari riwayat penyakitnya, dia sakit-sakitan misalnya gitu ya, sering sakit infeksi. Nah, kemudian kita namai apa nih penyakitnya, apa diagnosis gizinya, nama masalah gizinya ya. Jadi diagnosis gizi ini mengidentifikasi dan memberi nama masalah gizi yang spesifik, di mana profesi dietetik bertanggung jawab untuk merawatnya secara mandiri atau kita membuatnya secara mandiri ya, walaupun kadang ada yang perlu kolaborasi. Nah, tujuannya untuk menjelaskan dan menggambarkan masalah gizi spesifik yang ditemukan pada individu ya, kemudian faktor penyebab atau etiologinya saya dibuktikan dengan adanya gejala atau tanda yang terjadi pada individu. Jangan lupa, ini penelusuran untuk menentukan masalah gizi ini ada dari domain intik ya. Kalau domain intik ini kalau permasalahan gizinya ada di dari sini,
ada ketidakseimbangan antara asupan dengan kebutuhan. Asupannya terlalu kurang dari kebutuhan, terjadi kekurangan, bisa menjadi undernutrition atau malnutrisi, yang kekurangan. Bisa juga kebutuhannya yang tidak terlalu tinggi tapi asupannya terlalu banyak, menjadi overnutrition, kelebihan berat badan misalnya ya. Nah, kalau masalah asupan baik itu energinya, cairannya maupun zat gizi makro atau mikro itu domain inti ya. Nah, kemudian ada faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap intake, misalnya lingkungannya yang tadi misalnya ya yang susah mendapatkan air bersih misalnya gitu ya, itu juga akan ternyata mempengaruhi. Jadi sehingga orang-orang di situ kekurangan air misalnya. Jadi banyak yang dehidrasi, banyak yang sakit ginjal misalnya seperti itu ya. Atau faktor lingkungan yang bersifat perilaku misalnya ya. Seperti misalnya orang tuanya yang tidak paham tentang pemberian makanan yang benar untuk anaknya, sehingga dikatakan bahwa kalau ditanya, ibu anaknya makan tiap hari juga makan, sehari 3 kali, yang dia kasih adalah bubur misalnya, hanya bubur saja dengan kecap 1 mangkok kecil, ya jelaslah tidak sesuai dengan kebutuhan. Ini merupakan domain dari faktor perilaku atau lingkungan. Kalau masalahnya ada di sini ya, terkait dengan misalnya ada gangguan saluran pencernaan, gangguan pemenuhan oksigennya karena saluran napasnya terganggu, ada gangguan di pankreasnya ya, sistem endokrinnya, ada gangguan di hati atau di saluran kardiovaskuler atau di kulitnya atau di ginjal untuk mengeluarkannya. Nah, kalau permasalahannya dari lingkaran yang sini, yang hijau ini, itu adalah domain klinis, ya. Tapi kalau masalah, nah ini ya, jadi ada 4 domain. Jadi problem itu ada 3, ada di domain intake, domain klinis, dan lingkungan. Ya, jadi kalau dari sini yang ungu ini domain intake. Kalau dari yang si kuning ini domain perilaku. Kalau yang si hijau ini masalahnya dari sini, ini adalah domain klinis. Surinya seperti itu. Ya, kalau misalkan kayak penyakit diabetes mellitus, nah walaupun diagnosisnya bukan diabetes mellitus, nah ini dari sini misalnya ya, atau hepatitis dari sini, atau pneumonia misalnya dari sini, itu berbeda-beda, atau gastritis misalnya dari sini. Sehingga masalah-masalah organ terkait dengan pencernaan atau proses zat gizi yang berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan gizi seseorang, domain klinis. Nah, domain intake ini dengan asupan ya, kemudian bioaktif yang oral maupun nutritional support. Nah, kelasnya ada keseimbangan energi. Di sini ada kekurangan energi, kelebihan energi, gitu ya. Kemudian asupan oral, nutrition support, inadequate oral intake, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian asupan cairan, bioaktif dan jadi semuanya ada 40 item di domain intake ini. 40 terminologi, 40 nama diagnosis gizi, ya. Kemudian ada domain klinis, ini berkaitan dengan kondisi fisik atau medis tadi. Nah, ini ada 3 kelas, yaitu fungsional, ya, terkait dengan fungsi dari fisik, ya, biokimia, dan berat badan. Kemudian ada perilaku lingkungan, ini terkait dengan pengetahuan atau perilaku kepercayaan fisik lingkungan, ya, dan penyediaan keamanan makanannya. Ini ada 3, pengetahuan dan kepercayaan, aktivitas fisik dan fungsi, keamanan dan akses makanan. Semuanya ada 16 item, ya, ada 16 terminologi, ya, untuk domain
perilaku dan lingkungan. Agar diagnosis gizi tepat, data pengkajian gizi pemilihan diagnosis gizi spesifik agar dapat memperlihatkan perkembangannya, ya. Tidak semua data dimasukkan. Jadi kalau misalnya data untuk ibu hamil yang anemia, yang perlu diperhatikan apa? Mulai dari riwayat gizinya, riwayat dia asupan makanannya, makanan itu mulai dari nasinya, lauk hewaninya, berapa banyak, apa jenisnya, lauk nabatinya apa aja, sayur-sayurannya apa aja, gitu kan. Kemudian dari pemeriksaan laboratoriumnya nggak usah semuanya, lihat aja yang terkait dengan anemia, misalnya hemoglobinnya, hematokritnya, gitu ya. Kemudian dari fisiknya yang menunjukkan anemia, kita lihat misalnya dari kelopak matanya, pucat misalnya, itu kan spesifik ya. Kemudian dapat menjadi sign dan simptom untuk menunjukkan problem dan etiologi yang ditentukan. Ini dari pengkajian ya. Nah, pernyataannya sangat khas sekali kalau diagnosis gizi ya. Jadi ada 3 bagian. Ingat aja teman-teman yang untuk yang tenaga gizi, yang nutrisionis mungkin sudah tidak asing ya. Ada PES. Saya kira untuk asesmen perawatan atau asesmen kebidanan juga hampir mirip ya, tapi istilah-istilahnya mungkin. P-nya itu problem, yaitu nama diagnosisnya, menggambarkan perubahan atau isu berhubungan dengan gizi atau klien atau masalah aktualnya. E-nya adalah etiologi atau penyebab yang merupakan faktor risiko yang punya kontribusi pada masalahnya. Ya, kemudian sign symptom ini merupakan karakteristik penentu dari problemnya. Jadi yang menentukan ini nih, kalau problemnya misalnya tadi kekurangan asupan zat besi, ya, pada ibu hamil, itu sign symptomnya apa yang menunjukkannya? Misalnya pemeriksaan HB-nya sekian, kemudian asupan makanan yang mengandung zat besinya kurang, misalnya mengkonsumsi protein hewani hanya 1 hari 1 kali, itu pun jarang mengkonsumsi daging misalnya begitu ya. Nah itu salah satu contohnya. Nah jadi nih misalnya nih kelebihan energi P-nya itu kan, ini untuk orang yang gemuk nih misalnya ya, ada pasien obesitas ke puskesmas, berkaitan dengan, jadi P ini dihubungkan dengan kata berkaitan dengan, E-nya itu penyebabnya atau etiologinya, ya, berkaitan dengan konsumsi makanan tinggi lemak dengan porsi yang besar, ini penyebabnya. Kalau mau ke sign symptom dihubungkan dengan kata dibuktikan dengan, ya, atau ditandai dengan asupan energinya lebih 1000 kalori dari yang dianjurkan. Maksudnya harusnya anjurannya 2000 kalori, dia masuknya 3000 kalori. Dan ada kenaikan berat badan 6 kilo dalam 1 bulan terakhir misalnya, ya, atau apa yang tidak kelihatan, ya, seperti itu. Jadi PES jangan lupa ya, itu khasnya. Nah, pada diagnosis medis nggak ada, ya. Contoh nih perbedaannya. Kalau diagnosis gizi ini merangkum rangkuman masalah gizi daripada penilaian gizi dari hasil kesehatan pasien, hasil lab, diagnosis medis, masalah atau gejalanya. Ini bersifat sementara sesuai dengan perubahan respon pasiennya. Kalau diagnosis medis, ini gambaran penyakit atau patologi organ tertentu atau sistem tubuh. Ini tidak berubah sepanjang kondisi penyakitnya masih ada. Contoh nih, misalnya kalau diagnosis medis kelebihan kolesterol tinggi, profil lemak tinggi lah, dislipidemia. Ini dari awal ketika kita ketemu pasien ini sampai nanti terakhir masih dislipidemia. Tapi kalau diagnosis gizi bukan. Ini misalnya kelebihan asupan lemak berkaitan dengan seringnya mengkonsumsi makanan cepat saji ditandai dengan pemeriksaan kolesterol 210 dan sebagainya. Dari mana kita tahu ini? Dari asesmen. Tahu kelebihan lemak dari mana? Dari asesmen riwayat makan. Setelah kita mengkaji
dianalisis ternyata asupan lemaknya melebihi dari kebutuhannya. Nah, Kentucky lah, beli apa-apalah, burger kayak gitu ya. Dan yang membuktikannya apa? Ternyata dari pemeriksaan kolesterol dia melebihi dari normalnya. Nah, itu berbeda. Kan kalau medis mah dislipidemia, mau kondisinya sudah baikan atau masih bergejala tinggi, tetap dislipidemia. Tapi kalau di diagnosis gizi ini bisa berubah, ya. Kalau sudah tidak kelebihan asupan lemak, ya berarti dia tidak lagi bermasalah. Itu kan, apalagi kalau misalkan outcome-nya ternyata kolesterolnya sudah turun menjadi normal angkanya, begitu, ya. Kemudian konsumsi makanan yang tinggi lemaknya tadi, yang sepasajinya sudah berkurang atau bahkan tidak dikonsumsi lagi, gitu, ya. Karakteristik penentu masalah gizinya itu merupakan tanda dan gejalanya. Ini merupakan data subjektif dan objektif dari proses asesmen gizi yang menunjukkan ada masalah gizi seperti tadi. Tanda gejalanya apa? Kolesterolnya naik atau melebihi normal, gitu ya. Setiap masalah gizi mempunyai karakteristik tertentu, ya. Ini contoh. Yang tadi udah kelebihan asupan lemak, udah ya ini ya. Nah, ini hubungannya antara diagnosis gizi dengan intervensi gizi. Jadi, diagnosis gizi ada di asesmen itu nanti kita akan mendapatkan problem etiologis dan etiologi tidak dapat dihilangkan atau dirubah, ini nanti ya di intervensi. Nah, kemudian ini langkah ketiga. Langkah ketiga dari proses analisis gizi terstandar adalah intervensi gizi. Izin minum dulu sebentar ya. Intervensi gizi ini merupakan tindakan terencana yang dirancang untuk mengubah ke arah positif dari perilaku, kondisi lingkungan terkait gizi, atau aspek-aspek kesehatan individu, termasuk keluarga dan pengasuh, atau kelompok sasaran tertentu, atau masyarakat tertentu. Jadi merupakan tindakan terencana, ya. Yang tadi misalnya seperti yang tadi yang kolesterol, awalnya dia mengkonsumsi makanan sepasajinya 10 porsi dalam 1 minggu misalnya. Nah, kemudian kita lakukan intervensi dengan memberikan edukasi, melakukan konseling, sehingga nanti bisa merubah perilakunya ke yang lebih baik, ya. Ada 2 fungsi dari intervensi ini. Yang pertama perencanaan, yang kedua implementasi. Tujuan dari intervensi gizi sendiri ini harus jelas, terukur, menggambarkan waktu, dan mungkin dicapai sehingga dampak intervensi dapat dinilai. Waktunya bisa jangka pendek, ya, bisa juga jangka panjang. Kalau jangka pendek misalnya untuk kunjungan berikutnya, ya, jangka panjangnya setelah fase intervensi ini dilakukan, ya. Jadi untuk selanjutnya, misalnya kan pasiennya udah pulang di rumah, ya. Kemudian pada beberapa kasus tujuan ditetapkan bersama dengan pasien atau klien, kecuali kasus enteral atau parenteral kalau di rumah sakit, ya. Jadi kita bisa melibatkan pasien atau keluarganya ketika kita akan melakukan intervensi gizi, ya. Kadang-kadang itu perlu diskusi nih, karena ada keterbatasan, ya. Bila tujuan tidak tercapai, ya, sekalipun itu sudah dilakukan intervensi gizi dengan baik ataupun dengan tepat, itu tetap dinilai tidak sukses. Jadi dikatakan intervensi gizinya itu berhasil kalau ada dampak positif kepada pasiennya, ya. Nah, komponen dari intervensi gizi tadi sudah sampai ada perencanaan, ada pelaksanaan atau implementasi. Untuk perencanaan ini ada prioritas diagnosis gizi, ya. Jadi yang mana nih? Karena diagnosis gizi ini tidak hanya satu,
Bisa lebih dari satu, kan ada domain intake, domain perilaku, domain klinis. Bisa ada tiga-tiganya, bisa ada salah satu, bisa ada dua, bisa lebih dari tiga. Ya, tapi pada saat ini tentunya kita prioritaskan mana yang menjadi permasalahan utama pada saat ini, itu yang akan kita atasi terlebih dahulu. Kemudian pertimbangkan pedoman atau NT dan peraturan serta diskusi dengan pasien dan keluarganya atau pengasuhnya. Kemudian tetapkan tujuan berfokus pada pasien. Strategi intervensinya itu berupa preskripsi diet, ya, kalau untuk makan, ya. Kemudian tetapkan waktu dan frekuensi intervensinya, ya. Sedangkan untuk pelaksanaan atau implementasi ini ada komunikasi dengan rencana intervensi. Jadi kita sampaikan dulu kepada keluarganya bahwa misalnya tadi pasien yang gizi buruk misalnya, ya, akan diberikan aturan makanan yang bisa memenuhi kebutuhannya. Misalnya tadi kan biasanya dia dikasih bubur aja sama kecap pagi siang sore. Setelah dirancang oleh nutrisionis puskesmas, diperlukan kan harus ada proteinnya, harus ada sumber seratnya, misalkan dibuatlah makanan campuran. Nah, itu dikomunikasikan dulu, ya, dengan keluarganya. Kemudian melanjutkan pengumpulan data, kemudian revisi strategi intervensi berdasarkan respon pasien. Ternyata setelah dimonitori selama 1 minggu, pasien gizi buruk yang sudah diintervensi dengan MP misalnya gitu kan, ternyata nggak naik. Atau 2 minggu kemudian ditimbang ke posyandu tidak naik berat badannya, berarti perlu ada revisi, perlu ada strategi yang lain, ya. Ternyata dia dengan diberikan makanan segitu masih belum bisa, misalnya begitu, ya. Nah, itu pelaksanaan implementasi. Nah, sekarang untuk preskripsi gizi, tadi kan implementasi itu salah satunya adalah dengan melakukan preskripsi gizi atau preskripsi diet. Ini merupakan intervensi gizi yang terpilih atau menunjukkan cara intervensi gizi yang harus dilaksanakan, ya, merupakan link yang spesifik antara strategi intervensi gizi dengan preskripsi dietnya. Nah, preskripsi diet ini terdiri dari asupan energi dan zat gizinya, misalnya berapa banyak, ya, bentuk makanannya berupa apa, mau bentuk lunak, mau makan biasa saja, perlu kombinasi tidak dengan makanan formulanya atau makanan cair, ya. Kemudian komposisinya berapa banyak nih energinya, protein, lemak, karbohidrat berapa persen, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Jenis dietnya mau diberi diet apa, misalnya untuk anak balita gizi buruk diberikan diet makanan seimbang untuk anak gizi buruk misalnya, ya. Frekuensi makannya berapa kali, mau 6 kali pemberian kah, mau 3 kali, 4 kali, ya, itu ditentukan dalam preskripsi diet. Kemudian nanti dilakukan pembanding, ya, dengan standar rujukannya. Ini berupa rekomendasi atau berupa kebijakan atau prosedur, ya, bisa juga berupa kondisi pasien atau berupa diagnosis gizinya. Ini merupakan standar rujukannya ketika kita membuat preskripsi dietnya. Langkah-langkah mulai dari sosialisasi. Yang pertama, ya, sosialisasikan dengan misalnya kalau di puskesmas, ya, misalnya ibu gizinya sudah membuat rancangan makanan dengan PMT misalnya, ya, disosialisasikan dulu baik dengan kader misalnya, kemudian orang tuanya, ya, kemudian mengaplikasikannya, pemberiannya seperti apa, ada kolaborasi. Tadi saya pernah punya pengalaman penanganan anak yang obesitas berat, ya, mungkin ada di TV itu. Nah, itu kalau tanpa kolaborasi agak susah. Waktu awal saya hanya mengandalkan informasi dari orang tuanya untuk mencatat apa yang dimakan anak itu setiap hari. Ternyata data yang dicatat dengan hasil evaluasi saya jauh, jadi seperti tidak menunjukkan signifikan, ya. Jadi ketika dihitung asupannya sedikit, tetapi berat badannya nggak turun-turun,
gitu kan. Akhirnya saya melakukan kolaborasi itu dengan tenaga puskesmas yang ada di wilayah tersebut ya, untuk memantau, atau misalnya dengan pemerintahan setempat, misalkan dengan Pak RT-nya atau dengan Bu RT-nya ya. Kemudian lakukan verifikasi dan revisi strategi. Verifikasi itu tentunya ya tadi saya verifikasi, oh ternyata ini kok nggak ada dampak yang baik. Nah, kemudian revisi strateginya, akhirnya koordinasi, atau misalnya dengan menyediakan makanan yang tinggal makan, misalnya gitu ya. Untuk pasien gizi buruk, misalnya ketika diberikan susu, diberikan biskuit, dan sebagainya. Tapi kok anaknya nggak naik? Ternyata setelah diverifikasi, oh bukan dimakan hanya anaknya aja, tapi sama orang tuanya atau sama kakak-kakaknya. Kan? Yang berarti nanti strateginya harus seperti apa, supaya makanan ini bisa sampai dikonsumsi oleh anak yang menjadi sasarannya. Gitu ya. Terminologi dan intervensi, ada pemberian makan, ada edukasi gizi, ada konseling gizi, ada koordinasi asuhan gizi. Untuk intervensi gizi pemberian makan, ini merupakan pendekatan individu dalam menyediakan makanan dan zat gizi berupa pemberian makanan dan snack. Kalau perlu ada enteral atau parenteral, suplemen makanan, bantuan makan, lingkungan makan, tata laksana gizi, dan berkaitan dengan obat-obatan. Ya. Kemudian edukasi. Edukasi ini merupakan instruksi atau melatih keterampilan atau pengetahuan pasien untuk mengelola atau memodifikasi pilihan makanan dan perilakunya atau status kesehatannya. Ini ada edukasi konten, ada edukasi aplikasi. Nah, kalau edukasi materi atau konten, menjelaskan tentang tujuan dari edukasinya apa, misalkan untuk anak gizi buruk ya, supaya ibunya paham tentang pemberian makan misalnya ya. Prioritas modifikasinya kemana, apa modifikasi makanannya, bentuknya, atau komposisi zat gizinya, gitu ya. Kemudian informasi dasar, kemudian kaitan gizi dengan kesehatan atau penyakitnya, ya. Misalnya tadi gizi dengan penyakit dislipidemia atau diabetes mellitus kaitannya bagaimana, ya. Topik-topik lainnya. Kemudian kalau edukasi gizi aplikasi, edukasi gizi aplikasi ini umumnya menjelaskan tentang interpretasi hasilnya, pengembangan keterampilannya, misalnya orang tua pasiennya diajarkan keterampilan cara mengolah makanan untuk anak gizi buruk yang mengandung gizinya lebih baik, lebih berkualitas, ya. Itu lebih ke aplikasi. Jadi dikumpulkan di posyandu, kemudian ibu TPG-nya mendemokan cara membuat makanan anak gizi buruk. Nah, itu merupakan edukasi aplikasi, ya. Kalau untuk konseling gizi, ini perubahan perilaku yang tidak cukup pemberian informasi saja, karena terkait dengan merubah perilaku. Ini ada pendekatan. Nanti lebih detailnya mungkin insya Allah besok akan saya sampaikan beberapa teori tentang konseling gizi ini, ya. Kemudian ada koordinasi asuhan gizi. Ini kegiatannya berkaitan dengan asuhan yang sedang dilakukan, bisa berupa pertemuan tim, bisa misalnya tim yang ada dokter, ada perawat atau bidan atau TPG-nya, ya, membicarakan masalah temanya. Tujukan ke nutrisionis dengan keahlian yang berbeda, misalnya di satu puskesmas ke puskesmas yang lainnya, atau rujukan ke rumah sakit juga boleh, ya. Kolaborasi dengan profesi lain, kolaborasi dengan provider lain, dan mungkin kalau di puskesmas ada lintas sektoral, ya. Tujuan rujukan ke provider lain dan rujukan ke pusat kesehatan yang lebih tinggi, ya. Nah, kemudian ada pemulangan pasien atau merujukan asuhan ke tempat atau ke nutrisionis atau dietitian yang lainnya, ya. Kalau di puskesmas mungkin tidak begitu, ya, dipulangkan masih tanggung jawab TPG yang ada di wilayah puskesmas tersebut. Mungkin nanti kalau sudah pulang justru mendapat sebaliknya, mendapat rujukan balik dari misalnya pasiennya dirawat di rumah sakit sebelumnya, nanti dirujuk ke tenaga puskesmas untuk menindaklanjuti pemantauan dan sebagainya. Begitu ya koordinasi asuhan. Nah, ini hubungannya, jadi dengan bagian ini akan menjelaskan bahwa
monitoring dan evaluasi ini, intervensi gizi ini diarahkan dari etiologi. Jadi penyebab dari masalah gizinya apa, nanti intervensi dasar dalam memberikan intervensi. Seperti tadi misalnya pasien buruk yang penyebabnya karena orang tuanya tidak bisa menyediakan makanan yang sesuai kebutuhan karena tidak paham, intervensinya apa? Diberikan edukasi misalnya begitu ya, dan nanti akan dilihat di hasilnya. Ini etiologi sebagai penentu dalam menetapkan intervensi, dan bila etiologi teratasi maka diharapkan problem akan terpecahkan. Jadi kalau penyebabnya karena kurang pengetahuan, kemudian kita tambahkan pengetahuannya, kurang keterampilan mengolah makanan, kemudian kita tambahkan keterampilannya, sehingga anaknya menjadi baik asupannya, status gizinya meningkat, itu dikatakan masalah gizinya sudah terpecahkan. Contoh misalnya, itu pasien diabetes, kelebihan asupan karbohidrat. Intervensinya tentunya adalah untuk menurunkan karbohidrat 10% dari semula misalnya, ya. Penyebabnya karena kurang pengetahuan mengenai asupan karbohidrat. Intervensinya edukasi gizi, modifikasi komposisi zat gizi. Jadi kalau problem tujuan terapi atau tujuan diet itu diarahkan dari problemnya, karena kelebihan asupan karbohidrat di sini menurunkan asupan, ya. Simptomnya apa? Hiperglikemi, ya, dan lain-lain sebagainya, ya. Itu untuk intervensi. Langkah terakhir, monitoring dan evaluasi gizi. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa monitoring ini kegiatan menentukan outcome, jadi asuhan gizi atau pencapaian dari hasil yang diinginkan dari asuhan gizi. Ada monitoring, ada evaluasi. Ini dua kegiatan yang berbeda. Kalau monitoring adalah mengukur indikator asuhan gizi, ini terjadwal. Kalau evaluasi membandingkan secara sistematik, ya, data-data saat ini dengan status sebelumnya, ya. Apa yang dimonitoring? Tujuannya buat apa? Ya, MONEP ini tujuannya untuk menentukan dan besar kemajuan yang dibuat oleh intervensi gizi dan apakah goal terkait gizi atau hasil yang diharapkan telah tercapai. Jadi, menentukan dan mengukur besar kemajuan. Ya, langkah ini meningkatkan keseragaman di antara profesi gizi dalam menilai efektivitas intervensi gizi. Ya, dengan MONEP ini. Prosesnya menentukan apakah yang diukur dan dikumpulkan menggunakan kumpulan data, outcome, monitoring, dan evaluasi, ya, prosesnya. Jadi mengukur, ya, menurutnya dikumpulkan, ya, nanti outcome-nya seperti apa. Komponennya tadi sudah disampaikan, memonitoring, mengukur, dan mengevaluasi. Jadi jangan lupa kalau evaluasi ini membandingkan hasil dengan sebelumnya atau tujuannya. Kalau monitoring mengumpulkan informasi data. Nanti teman-teman kalau membuat dokumentasinya, ketika melakukan monitoring dan evaluasi, itu bukan satu kegiatan tersendiri. Maksud itu satu kegiatan, karena ada monitoring, ada evaluasi. Kan PDIME, kan tadi ya, pengkajian, diagnosis gizi, intervensi, monitoring, dan evaluasi. Jadi ketika kita sampai pada membandingkan hasil saat ini dengan sebelumnya, itu sudah menunjukkan evaluasi. Tetapi kalau mengumpulkan informasi, data, atau indikatornya, misalnya seperti anak gizi buruk tadi, data informasinya adalah di penimbangan berat badan berikutnya, misalnya. Ada penambahan tidak? Harusnya kan ketika kita memberikan makanan yang benar, sesuai kebutuhannya, harusnya ada progres, ada kenaikan berat badan 0,5 kilogram per minggu misalnya, harusnya ya targetnya. Nah, ketika kita itu dari hasil data pengukuran itu. Nah, kalau evaluasinya
Kalau mengukur kan tentunya mengukur menimbang, mengukur tinggi badannya, itu melakukan pengukuran ya. Kalau mengevaluasi artinya ketika di awal misalnya dia berat badannya 5 kilo. Nah, ketika dilakukan penimbangan di 2 minggu berikutnya 5,5 kilogram. Itu berarti ada progres. Artinya evaluasinya ada peningkatan berat badan 500 gram dalam 1 minggu. Itu didokumentasi ya. Nah, ada 4 kategori outcome asuhan gizi. Yang pertama, riwayat terkait makanan dan zat gizi. Jadi, kembali lagi ke asesmen ya, kecuali satu yang enggak, riwayat clean ya, karena riwayat clean tidak berubah. Jadi, indikatornya sama dengan asesmen. Jadi, riwayat makanan dan zat gizinya, pengukuran antropometrinya, data biokimia dan tes medis prosedur, pemeriksaan fisik fokus gizi. Nah, seperti tadi, bukan hanya antropometri yang untuk anak gizi buruk itu, tetapi harus juga ada data riwayat makannya. Apakah harus dipantau, gitu kan? Sudah ada peningkatan atau belum? Jadi, kita akan merecall 24 jam atau dengan food pencatatan makanan ya yang dilakukan oleh keluarganya. Mana yang lebih efektif? Kalau misalnya food recall lebih efektif, silahkan. Itu bisa dilakukan untuk mengevaluasi atau nah, itu harus menjadi catatan tersendiri oleh teman-teman, ya, buat teman-teman. Contoh, misalnya, perubahan berat badan. Seperti tadi, indikatornya apa? Dilihat dari berat badannya, ada perubahan berat tidak, lihat dari BMI-nya atau BBTB-nya, begitu ya. Kalau outcome-nya adalah kadar gula darah terkontrol, indikatornya apa? Kadar gula darah postprandialnya jadi berapa, HbA1c-nya menjadi normal, misalnya seperti itu ya. Asupan lemak. Nah, asupan lemak ini indikatornya bisa jenis makanannya yang dimakan, jumlah lemak dalam makanannya konsumsi, dan total asupan lemaknya. Jenis makanan tentunya misalnya apa, masih makan yang digoreng-goreng seperti tadi ya, yang makanan fast food ya. Kemudian jumlah lemak dalam makanannya itu berapa banyak, itu kan bisa dihitung, bisa diukur. Misalnya sehari yang digorengnya sekarang sudah jadi cuma 1 yang digoreng. Itu bisa diprediksi berapa konsumsi lemak atau minyaknya. Kemudian pengetahuan terkait modifikasi diet. Ini misalnya skor pretest ya. Cuma kita belum ada indikator. Tapi silakan teman-teman kalau yang mau mengembangkan sendiri ya. Kemudian penilaian sendiri tentang tingkat pengetahuan gizinya. Misalnya yang awalnya, kalau kita bisa tanya ulang sih. Misalnya waktu di awal, kenapa sih Pak kok sering makan ininya apa namanya, burgernya atau makanan cepat sajinya banget dalam seminggu 5 kali. Ternyata dia cerita bahwa karena saya hidup sendiri, tidak bisa masak, jadi saya mengandalkan beli yang mudah dibeli, bisa dengan GoFood dan itu mudah dapat misalnya, atau saya rumahnya dekat dengan tempat penjualan restoran yang cepat saji, misalkan seperti itu. Tahu nggak Bapak kalau itu makanan yang buat orang nggak ngerti, misalnya itu berarti pengetahuan terkait modifikasi dietnya. Nah, sumber data dari Monep ini bisa diperoleh dari bisa menentukan apa yang diukur, ya. Data untuk menentukan apa dimonitor dan dievaluasi ini berasal bisa dari medical record, ya. Bisa juga dari fase asesmen dan reassessment gizinya, ya. Bisa juga dari data diagnosis gizi atau dari data intervensi gizinya. Jadi kalau dia dari diagnosis gizi, tujuannya apa sih? Atau diagnosis gizinya apa masalahnya? Kalau masalahnya tadi kelebihan asupan lemak, gitu kan? Kelebihan asupan lemak. Nah, tujuannya apa? Harusnya menurunkan konsumsi lemak jenuh, misalnya begitu, ya.
Kemudian bisa dilihat juga dari intervensi gizinya. Intervensi gizinya sudah diberikan apa sih? Oh, diberikan edukasi. Kalau diberi makan di rumah, di puskesmas misalnya diberikan diet rendah lemak. Pilihkan makanan dengan makanan yang diolahnya dengan dipepes, dikukus, tidak digoreng-goreng misalnya. Jadi bisa kita lihat dari situ ya untuk sumber data dari monitoring dan evaluasi. Atau kita menganjurkan makanannya diolah dengan dipepes misalnya. Ketika kita evaluasi, pasiennya datang lagi masih digoreng misalnya. Itu juga bisa sumber data dalam mengintervensi gizi. Ada tumpang tindih antara pengkajian gizi dengan monitoring dan evaluasi. Tadi kan sudah dikatakan seolah-olah MONEP itu sama dengan pengkajian, ya. Tapi sebenarnya berbeda. Data-data yang digunakan cenderung sama, ya, memang antara asesmen dan MONEP gizi. Namun tujuan dan penggunaan datanya berbeda, ya. Pada MONEP gizi, data-data tersebut digunakan untuk mengevaluasi dampak dari intervensi gizinya, gitu kan? Kalau MONEP dampaknya, tapi kalau asesmen gizi itu untuk menentukan ya. Nah, ini fokus MONEP. Jadi ini hubungan antara MONEP dengan asesmen. Jadi fokus MONEP adalah sign dan simptom, ya. MONEP ini mengarahkan tahap selanjutnya dari siklus asuhan gizi. Jadi dari MONEP ini kalau misalkan ternyata progresnya bagus, pasiennya yang gizi buruk ternyata berat badannya naik, itu bisa dilanjutkan sampai nanti misalkan di outcome-nya status gizinya menjadi status gizi yang normal atau baik. Itu dikatakan berhasil. Tetapi kalau misalkan tambah turun berat badannya, nah itu berarti harus saya asesmen lagi kenapa gitu, balik lagi ke pengkajian lagi, mengkaji ulang tentukan masalah gizinya yang lain. Ternyata setelah dikaji, oh pasiennya nggak bisa nelen, padahal disediakan bentuk makanannya adalah bubur. Ternyata pasiennya ada gangguan menelan, cerebral palsy misalnya. Itu kan perlu strategi yang lain ya, tidak bisa dengan oral misalnya, itu dikaji ulang sehingga ada intervensi yang lain, perlu dipasang NGT misalnya begitu ya, atau modifikasi dari bentuk makanannya ya. Reassessment terjadi pada fase monitoring dan evaluasi. Nutritionist menentukan apakah parameter monitoring evaluasi yang teridentifikasi telah berubah ya, atau identifikasi status diagnosis gizi menggunakan istilah berikut: tidak ada perbaikan, apakah ada perbaikan, atau diagnosis gizi tidak lagi sesuai, atau sudah teratasi. Ya, jadi itu perlu reassessment atau tidak. Menentukan adanya diagnosis gizi baru dan menentukan data tambahan. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Outcome-nya, outcome dari asuhan gizi dan pelayanan kesehatan, ya. Untuk outcome ke pasien, ada perbaikan asupan zat gizi, ya. Kalau yang tadi malnutrisi, yang gizi buruk, asupannya semakin meningkat. Kalau yang tadi untuk yang kelebihan asupan lemaknya, asupannya lemaknya berkurang, misalnya gitu kan. Ada perubahan fisik, sign atau simptom, ya. Kalau yang malnutrisi, misalnya ada penambahan berat badan. Kalau yang kegemukan, ada penurunan berat badan, ya. Ada peningkatan kualitas hidup pasien. Pasiennya yang asalnya anak itu tidak bisa bergerak, lemah, letargis, ketika sudah diintervensi ternyata menjadi segar, bisa berbicara gitu kan, bisa duduk, itu peningkatan kualitas hidup ya. Sedangkan untuk health dan disease outcome ya, untuk kesehatan dan penyakitnya, ini dapat mencegah dan pemeliharaan kesehatan, ada perubahan pengetahuan, ada perubahan berat dan lamanya penyakit. Dan outcome untuk biaya atau cost, ada penurunan biaya dalam sistem kesehatan ya. Jadi kalau angka gizi buruknya misalnya asalnya ada 30, ternyata sudah bisa teratasi dari 30 hanya jadi 10, bahkan jadi 0, ya kan? Anak gizi buruk menjadi berkurang kan ya. Kemudian memperpendek lama rawat ya, yang kalau misalnya dalam keadaan malnutrisi
dirawatnya bisa 10 hari, kalau sudah bagus bisa hanya 3 hari pulang ya. Atau outpatient visit, jadi pasien itu cepat masuk, cepat pulang lagi. Kemudian prosedur dan penurunan penggunaan obat dan peralatan yang digunakan di puskesmas ya. Itu rupanya untuk proses asuhan standar yang semuanya ada 4 langkah. Mudah-mudahan walaupun hanya sekilas, untuk teman-teman yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan, bisa membuka wawasan kembali, mengingat kembali, mereview kembali. Untuk teman-teman yang memang belum pernah mendapatkan pengetahuan ini sebelumnya, mudah-mudahan bisa bukakan wawasannya lagi ya, membuka wawasan bahwa di dalam pelayanan gizi ini perlu ditunjang oleh ilmu-ilmu, salah satunya adalah proses asuhan gizi terstandar ini ya. Rupanya itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Ya, saya tetap berharap mudah-mudahan bisa ada manfaat lah ya, ada manfaatnya. Kalau misalnya ada kekurangan, ya mohon maaf, mungkin itu kekurangan dari saya sendiri.